Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke tutorial with Cinemasi 2D. Hari ini kita akan membuat animasi sederhana, yaitu karakter berjalan. Yang pertama, kita harus siapkan alat dan bahan, perhatikan keselamatan kerja, dan laksanakan langkah kerja yang udah ada di modul praktikum. Lalu kita harus siapkan aset desain yang akan kita pakai untuk latihan praktik animasi. Nah, kita udah disiapkan ya linknya, tinggal diklik aja linknya yang udah ada di PDF. Lalu tinggal di download asetnya yang ada nama filenya praktik.ai. Nah, setelah di download nanti akan ada nih praktik.ai. Nah, jadi saya sudah siapkan asetnya berbentuk Adobe Illustrator dengan format Adobe Illustrator. Di sini ada karakter yang akan kita gerakan gitu ya di Adobe After Effects. Nah, dia ini udah dipisah-pisah ya layernya. Jadi kalian bisa tinggal pakai. Jadi hari ini kita akan fokus di pembuatan animasi sederhana karakter berjalan. Nah, oke. Sekarang kita bisa langsung aja buka Adobe After Effects-nya. Oke, setelah dibuka akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan kalian sebelum menonton video ini, kalian pastikan sudah mempelajari dulu pengenalan user interface dari Adobe After Effects, biar kalian nggak bingung lagi. Nah, kita langsung aja klik New Project. Lalu kita klik File di kiri atas, lalu klik import file. Nah, kita kan tadi udah download ya praktiknya, maka kita tinggal masukkan aja praktik.ai. Nah, setelah itu akan muncul pilihan untuk komposisi layer. Nah, kita pilih aja yang composition, terus footage dimensionnya yang layer size biar ukurannya sesuai sama yang udah di setting di Adobe Illustrator. Lalu klik OK. Nah, otomatis di panel project akan ada composition dari Adobe Illustrator praktik yang tadi kita udah masukin. Sekarang kita tinggal klik 2 kali di composition praktik. Nah, setelah kita klik 2 kali, kita udah bisa lihat nih. Kita udah bisa lihat yang ada di yang udah kita ilustrasiin tadi, udah kita buka di Adobe After Effects. Nah, di sini kita bisa atur nih tampilannya mau quarter, third, half atau full. Ini tuh maksudnya adalah untuk tampilan si animasinya gitu untuk ketika proses editing. Karena kalau misalnya kita pakai full biasanya itu berat ya. Jadi kalau kalian mau pakai yang quarter itu biasanya lebih aman. Tapi untuk pembelajaran sekarang yang saya pakai akan full ya, biar kalian bisa lebih jelas juga untuk memperhatikan. Oke, selanjutnya kita akan mengatur composition-nya. Klik ya, tinggal klik composition, klik composition setting. Nah, namanya praktik aja ya tetap. Untuk settingannya kalian bisa ikutin di sini. Nah, durasinya kita akan ganti. Kita akan pakai hanya 9 second ya. 9 frame aja yang kita butuhkan. Klik OK. Nah, setelah di drop ke 9, kita bisa lihat nih, kita bisa perhatikan timelinenya ya, panel timeline yang ada di sini. Kita akan zoom sampai di sini agar bisa kita lihat dari seluruh frame yang kita ingin gunakan, itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita kan tadi pakai 9 ya. Nah, ini adalah untuk zoom in atau zoom out dari framenya. Kalau ini makin zoom in, kalau ini makin zoom out. Nih, ini biar kelihatan ya. Tuh, dari 0 sampai 9 frame-nya.
Nah, setelah itu kita akan pindahkan, geserkan work areanya sampai di panel yang sampai di timeline yang 8 ini. Dah, kenapa? Ini tuh biar kita lebih bisa jaga-jaga aja, biar lebih rapi juga. Selanjutnya kita akan fokus di karakternya ya. Kalau tampilan kalian tadi masih kayak gini ya teman-teman, kita bisa zoom in dengan cara Ctrl plus pakai keyboard atau Ctrl minus pakai keyboard ya. Itu Ctrl plus itu untuk zoom, Ctrl minus itu untuk zoom out ya, zoom in, zoom out. Atau kalian bisa juga pakai scroll ya, scroll yang ada di mouse kalian. Ini juga udah dijelasin ya di pengenalan user interface, kalian harusnya udah paham kan. Selain itu juga kita bisa pakai fitur yang ini ya. Nah, ini juga bisa untuk zoom in, zoom out nih. Misalkan mau 50% atau mau ngezoom nih sampai 200. Nah, itu bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke pengeditan ya. Nah, kita lihat di sini ini ada panel projectnya ya, ada layer. Nah, layer-layernya udah terpisah ya, sesuai sama yang udah kita siapkan di Adobe Illustrator. Ada gerak lantai, ada lantainya, ada depan tangan ya, atau tangan yang depan. Sini bisa kita lihat. Terus ada badannya, ada tangan yang belakang, ada antenanya, ada kaki yang kanan, ada kaki yang kiri, dan ada background. Nah, untuk pengeditan yang lebih luwes gitu ya, kita kunci aja backgroundnya biar nggak gerak-gerak, biar nggak susah juga kalau kita kepencet gitu. Udah, backgroundnya kita stay, kita kunci aja. Nah, sekarang kita akan fokus untuk memindahkan anchor point atau titik tumpuan dari karakternya. Sebenarnya yang udah kita pelajari sebelumnya ya, kita tinggal klik anchor point tool atau Y di keyboard kalian, lalu ubah posisi tumpuan pada setiap layer. Yang pertama kita ubah dulu yang punyanya depan tangan ya. Kita kan udah belajar ya, kalau misalnya titik tumpuan ini akan berguna banget untuk mengetahui mau di mana nih titik tumpuannya kalau kita nganimasiin. Misalnya titik tumpuan ini ada di tengah, berarti kalau misalnya kita rotate, dia akan stay di tengah. Sekarang kalau kita pindahkan titik tumpuannya ke kiri, karena kan kalau tangan pangkalnya di ini ya, pangkal tangannya ya di kiri sini ya. Maka misalnya kita rotate, nah dia akan terlihat lebih seperti tangan gitu. Jadi, nah jadi yang bergerak tumpuannya nggak bergerak gitu. Oke, kayak gitu ya. Berarti kita hanya sampai memindahkan si yang depan tangan ini pindahin ke kiri. Kenapa di kiri? Karena badannya kan ada di kiri ya, di tangan kanan. Of course, tumpuannya ada di kiri. Sekarang kita ke badannya. Mungkin di sini ya, di tombol ini tengah. Agak ke bawah tapi di tengah. Oke, selanjutnya kita move ke antena. Nah, kita kan kalau antena kita ingin tumpuannya ada di kepalanya ya, di sini. Maka kalau antenanya mau kita gerakin kanan kiri, tumpuannya akan stay. Lanjut ke tangan yang belakang. Nah, tangan yang belakang ini karena dia tangan yang ini, berarti kita dekatkan ke badannya. Oke, selanjutnya kita pindahkan yang kaki kanan. Berarti tumpuannya ada di badannya di sini. Lalu yang kaki kiri, tumpuannya juga sama, ada di atasnya. Oke, sip. Oke, selanjutnya adalah kita akan cek dulu ya. Ini depan tangan udah, badan udah, belakang tangan udah, antena udah, kaki kanan udah, kaki kiri udah. Sip, semua badannya udah kita atur ya titik tumpuannya. Oke. Sebelumnya kita tidak hanya nge-lock yang BG ya, tapi kita akan lock juga yang gerak lantai dan lantai, karena kita mau fokus dulu di karakternya ya, biar lantainya nggak geser-geser kalau kita kepencet atau lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan fitur parent pick whip.
agar kita bisa menggerakkan aksesorisnya ya, tangan, kaki, dan juga antenanya akan menjadi anak dari badannya gitu. Jadi kalau badannya bergerak ke kanan atau ke kiri, nanti otomatis antena tangan kanan dan kiri serta kaki kanan dan kirinya juga akan ikut. Jadi kita nggak akan capek 2 kali. Caranya adalah kalian tahan tombol kontrol di keyboard, klik yang depan tangan, klik yang belakang tangan, antena, kanan kaki dan kiri kaki. Lalu kita akan menggunakan fitur parent pick whip yang ini. Lalu kita tarik ke layer badan. Nah, kalau berhasil, di sini akan ada tampilannya ya. Nah, di parent and link-nya bisa terlihat bahwa mereka ganti ya, jadi badan, ini badan. Yang tadi udah di-select jadi badan. Sip. Oke, pause dulu. Capek. Selanjutnya, kita akan fokus di layer badan dulu. Kita akan menggerakkan badannya terlebih dahulu. Kalian bisa zoom juga ya, biar bisa lebih terlihat. Oke, caranya adalah klik layer badan, lalu tekan tombol R pada keyboard, lalu akan muncul menu rotation di sini. Nah, lalu kita pastikan dulu jarum timeline-nya ada di timeline yang 0 ya, timeline yang 0 yang ini, yang paling awal. Karena kita akan mulai menganimasikan badannya. Kita ingin animasinya dimulai dari waktu 0. Langsung kita tinggal klik icon jam di sini. Nah, untuk memulai menu rotationnya. Setelah diklik, lalu kita akan ubah menjadi di sininya, yang ininya kita ubah menjadi minus 4,0. Klik enter. Nah, sebenarnya ini bebas aja ya, kalian prefer mau pakai ini juga boleh, mau yang 0,4 juga boleh, mau 0,5 juga boleh. Tapi untuk di tutorial ini kita akan menggunakan settingan yang minus 4,0 karena minus 0,40. Nah, karena antenanya udah di link, tangannya udah di link, kakinya juga udah di link, maka kalau badannya kita geser, maka mereka juga ikut geser. Oke, selanjutnya geser jarum timeline ini ke 4, ke waktu 04 frame. Lalu kita klik lagi jam iconnya, lalu kita ubah, kita klik ini, lalu kita klik plus 4, lalu enter. Sip. Setelah itu kita copy titik yang tadi ada di 0.0, lalu kita paste. Jadi ada minus 4. Jadi di sini udah ada pergerakannya ya. Dari sini minus 4 ke plus 4 ke minus 4 lagi. Nah, setelah itu kita akan membuat gerakan ini akan terus looping ya, akan terus bergerak ya. Caranya adalah tekan Alt lalu klik jam biru pada rotation. Nah, setelah itu kita klik tombol play ini, kita klik property, lalu klik loop out duration type cycle, lalu enter. Lalu udah cukup, kita klik di luar. Nah, dengan begitu kita udah bisa loop out. Itu kita pakai efek loop out agar pergerakan ini bisa terus bergerak. Nah, untuk kalau kita mau preview, kita tinggal klik ini ya, bisa klik preview di panel preview ini, atau kita bisa klik spacebar aja di keyboard kalian. Nah, di sini kita bisa lihat ya, karakter kita udah bisa bergerak. Setelah menggunakan efek loop out, kita akan menggunakan efek ease pada titik-titik pada keyframe yang udah kita buat. Tinggal klik kanan pada keyframe, lalu klik keyframe assistant, lalu ease. Atau kalau misalnya kalian gak mau ribet, tinggal klik F9 aja pada keyboard. Nah, ini tuh gunanya agar animasi kita bisa lebih smooth. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya sama yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan move ke layer yang lain. Oke, selanjutnya kita akan fokus di layer antena. Di layer antena ini kita klik ya layer antena.
Nah, di layer antena ini kita akan pindahkan lagi jarum jamnya ke 0, ke 0.0. Oke, lakukan step yang tadi juga ke layer antena. Pertama adalah klik tombol R, lalu klik jamnya di 0.0, lalu kita akan pindahkan. Lalu kita akan ubah menjadi minus 30. Oke, setelah itu kita pindahkan lagi jarum timeline-nya ke 4. Oke, kita akan klik keyframe-nya lagi, klik jamnya lagi di sini. Lalu kita ubah dari minus 30 menjadi plus 30. Nah, oke, lanjut. Setelah itu kita akan memberikan efek lookout pingpong pada layer antena. Caranya adalah tahan tombol Alt pada keyboard, lalu klik jam biru, lalu kita ketik loop out ya, atau kita pilih langsung loop out, klik enter, lalu buat kutip pingpong, kita pilih pingpong. Setelah itu klik sembarang. Nah, selesai deh, kita bisa tonton, tapi kita jangan lupa untuk menambahkan efek is pada keyframe ya, keyframe assistant is. Lalu kita play aja. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Oke, setelah itu, setelah fokus pada layer antena, kita akan move ke layer lain. Oke, selanjutnya kita akan move ke layer tangan depan atau depan tangan ya, yang ini. Kita akan move di sini. Pastikan jarum timeline kalian itu berada di 0.0. Oke. Step selanjutnya itu adalah hampir sama ya, sama yang tadi, yang badan dan juga antena. Kita klik R untuk membuka menu rotation, lalu klik jam biru. Setelah itu kita ubah menjadi minus 30. Klik enter. Lalu kita pindahkan jarum timeline-nya ke timeline yang 04, lalu kita klik lagi, kita buat keyframe, lalu kita ubah menjadi plus 30. Nah, setelah itu kita pindahkan ke jarumnya, kita pindahkan ke keyframe 8, lalu kita copy paste yang 0, lalu kita copy paste yang 0. Setelah itu jangan lupa untuk memberikan efek is, lalu kita akan buat efek loop out. Kita klik alt, kita klik play, klik property, lalu loop out duration. Untuk preview kita bisa klik spacebar atau klik preview yang ada di sini. Nah, kita sudah membuat gerakan pada tangannya. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada tangan belakang. Di sini kita bisa tutup ya layernya, yang depan tangan, yang antena, biar kita nggak pusing. Kita fokus di belakang tangan. Oke, kita klik R lagi, lalu kita klik jamnya, lalu kita klik minus 30, lalu kita klik lagi di sini, kita klik ini, kita klik keyframe-nya, lalu kita pindahkan menjadi plus 30. Oke, lalu kita pindahkan jarumnya ke 8, lalu kita copy paste sama seperti tadi. Jangan lupa untuk menggunakan efek is, keyframe is, lalu pakai efek looping. Kalau tahan alt, lalu klik jam, lalu klik play, lalu klik properties, lalu loop out duration. Oke, untuk preview kita sama ya, klik spacebar. Oke, semuanya udah bergerak. Kita lihat. Lucu sekali. Nah, kita udah 50% ya. Sekarang kita lanjut ke keyframe yang kita lanjut ke layer kaki. Kita fokus di kaki sekarang. Oke, selanjutnya kita akan fokus di layer kaki kanan ya. Kita akan zoom dulu ya, kita fokus di sini ya, di layer kaki kanan. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah memencet atau menekan tombol P pada keyboard kalian. Lalu menu position ini akan muncul gitu. Menu ini digunakan agar kita bisa
menggeser posisi dari objek yang ingin kita geser. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Untuk yang paling kanan itu untuk menggeser ke arah ke atas dan ke bawah, sedangkan untuk yang kiri itu untuk menggeser ke arah kanan dan kiri. Oke, pastikan jarum timeline kalian ada di 0.0 frame. Lalu kita klik jamnya, lalu kita akan geser kaki kanannya ke arah kiri agar lebih ke kiri. Nah, setelah itu kita pindahkan jarumnya menuju waktu keempat. Nah, setelah 4 ini kita akan geser ke ujung kanan. Setelah itu kita geser jarum timeline-nya ke tengah ke pada waktu 06F, lalu kita tarik ke atas. Nah, setelah kita tarik ke atas, kita geser jarumnya ke waktu 08, lalu kita kopikan keyframe yang ada di 0 dan kita pastekan. Nah, setelah itu kita akan mengatur yang di tengah ini agar lebih rapih ya, lebih di sini nih. Kita tarik agar berada di tengah dari titik keyframe yang awal dan akhir. Oke, setelah itu bisa kita play dulu. Nah, setelah itu kita akan memberikan efek ease, yaitu tinggal klik kanan pada keyframe assistant, lalu ease. Sip, jangan lupa diberi, tekan tombol alt pada jam, lalu play, lalu property, lalu loop out duration. Nah, oke, beres. Setelah itu kita akan lakukan hal yang hampir mirip tapi pada kaki kiri. Oke, kita langsung mulai aja. Kita tutup dulu yang kaki kanan, kita klik P, lalu kita nyalakan jamnya. Jangan lupa untuk memastikan jarum timeline-nya selalu ada di 0 ya untuk memulai pertama. Nah, dan di awal ini kita biarkan kakinya di sini, lalu kita geser ke angka 2, lalu kita ubah atau kita naikkan kakinya sampai tidak terlihat, tertutup oleh badan. Lalu kita geser jarum timeline ke 4, lalu kita pindahkan ke depan, lalu kita taruh di bawah. Oke, lalu kita geser lagi jarumnya, lalu kita kopikan yang ada di timeline 0 ke timeline 8. Oke, dari sini bisa kita rapihkan lagi keyframe yang ada di tengah ini agar lebih rapih ya, agar berada di tengah-tengah antara keyframe yang pertama dan yang terakhir. Oke, setelah itu kita berikan efek keyframe assistant dan ease, lalu kita berikan alt pada jam untuk memberikan loop out duration pada objek ini. Kita coba ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kita telah memberikan efek berjalan pada karakter yang udah kita buat. Oke, untuk membuat animasi berjalan ini semakin tampak nyata berjalannya, kita akan menggerakkan pola dari lantainya agar seolah-olah karakter ini sedang berjalan maju. Maka dari itu kita buka kuncinya yang layar gerak lantai, lalu kita scale dulu. Kita akan membesarkan objek kotak ini. Caranya adalah tekan tombol S pada keyboard. Kita tidak usah klik jamnya ya, kita langsung besarin aja
kurang lebih segini aja ya, boleh lah 170 boleh, disesuaikan aja atau boleh diikuti panduannya yang ada di modul. Lalu kita atur lagi posisinya agar berada di bawah dari pembatas jalannya gitu. Nah, setelah itu kita klik P untuk menu position. Kita akan arahkan ke ujung kanan. Nah, terus aja sampai mentok di sini, cukup ya. Nah, setelah mentok kita tekan atau kita nyalakan tombol jam biru pada menu position. Lalu kita geser jarum timeline-nya sampai di 8 atau di akhir. Lalu kita klik. Lalu kita geser ke paling ujung. Hal ini akan berguna agar kita bisa membuat efek berjalan. Efek karakternya itu seolah-olah berjalan. Jadi karakternya maju, lantainya juga mundur. Jangan lupa untuk memberikan efek ease. Lalu kita akan coba lagi. Nah, oke. Dari sini kita sudah selesai. Kita sudah berada di penghujung tutorial gitu ya. Kita udah bisa membuat sebuah animasi sederhana, animasi berjalan sederhana yang tampilannya lucu dan menggemaskan. Oke, jangan lupa untuk save, klik save as, lalu beri nama latihan praktik ya, lalu klik save. Oke, sampai jumpa, bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.